Ya Kak, aku tuh agak-agak ini dong dengan keadaan uak. Mm-mm. Jadi ah, ini punten nih, ini sebagai contoh aja. Jadi bahwa menghadapi orang tua Mm-mm. yang sudah lanjut usia itu kan, Mm-mm. Lansia. iya Mm-mm. itu tuh PR banget. Bukan Mm-mm. PR, tapi memang kitanya harus Mm-mm. apa ya Kak, siap gitu. Mm-mm. Saya sapa dulu ya, ntar kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Ira lagi-lagi sudah diajak ngobrol hal-hal yang serius sama AI saya, sama Wakika. Tapi this is very realistic. This is the fact of life. Ini kehidupan yang nyata dan kayaknya enak nih, seru nih kalau kita ngobrolin sambil minum kopi. Ya, sebentar kita kembali lagi. Ada fase atau ada stages ya, ada beberapa step gitu kan. Biasanya kita pasti semua di antara kita yang sering, apalagi sering membaca atau sering buka-buka internet, mengikuti bagaimana perkembangan usia ya. Saya yakin yang menonton Irama Sofaria juga usianya juga sudah di atas 30-40, bahkan yang mungkin kalau katanya AI bilang antara 40 sampai 60 tahun ke atas ya. Jadi kita tuh pasti lebih sering gitu membaca, menggunakan kesempatan membaca, mencari tahu informasi tentang kesehatan itu dulu. Nah, memori itu sangat berperan aktif ya. Kan kalau kita tuh sudah pernah diajak bicara, artinya kan memori daya ingat kita mestinya masih tertinggal. Nah, orang tua kita, lansia, itu seringkali kalau Kika tadi ngomong sering berulang-ulang atau gaya bicaranya repitasi, ya mengulang gitu. Dan kita pun berkali-kali juga menyampaikan gitu. Nah ini ekstra kesabaran dan lain sebagainya. Memori tidak bisa kita set. Ya, memori itu sudah ada dalam pola berpikir setiap orang, termasuk orang tua kita. Ekstra sabar tadi karena perlu pengulangan. Mungkin beliau sudah lupa atau perlu kita ingatkan lagi. Dan beliau pun begitu kepada kita, mengulang kembali cerita lama dan lain sebagainya. Itu namanya early dementia. Itu kita sering namanya demensia atau kadang-kadang menuju ke arah Alzheimer ya Kika ya. Iya, seperti itu ya. lupa sama sekali. Lupa sama sekali. Jadi kita patut tuh untuk selalu merangsang daya otaknya, mengingatkan kembali, bercerita masa lalu, ya kan? Sering tuh kalau saya sama Mami gitu, Mam ingat nggak masa lalu? Ini gitu, nih, gitu. Mama Ira, yang paling penting itu kan kalau misalnya kita punya orang tua yang sudah lansia itu jangan lupa. Aku suka ngasih tahu sama kakak sepupu, tolongin. Kalau misalnya kadang-kadang kan orang tua suka jalan kemana aja tanpa dia sadari, tempelin deh di kantongnya dia apa nomor nama, nomor telepon. Jadi kalau dia tips and triknya pernah hilang kan. Oke. Nah ini ya berhubungan dengan memori, kadang-kadang kita menghadapi orang tua yang sudah mungkin ada demensia atau mungkin juga sampai ke Alzheimer mungkin. Sekali waktu misalnya nauzubillah min dzalik jangan sampai terjadi misalnya lepas kontrol ya kan, tidak bisa kita monitor dengan baik, titipkan dengan orang tapi ternyata di rumah kecolongan juga misalnya. Beliau keluar dari rumah. Nah, salah satu trik kita adalah kita pakaikan kalung informasi namanya. Sangat-sangat simpel, bisa kita lakukan itu dengan sendiri kok di rumah ya, dengan tulisan tangan atau kita sekarang kan banyak tuh tag-tag, kalau bisa kita cetak juga bentuknya terserah mau akrilik mau apa yang anti basah dan sebagainya, dituliskan nama beliau ya di laminating boleh. Nama beliau ya, terus alamat rumahnya, telepon yang bisa dihubungi, nama dokternya siapa, penyakitnya apa gitu ya. Saya rasa ini banyak membantu atau bisa membantu sehingga bila mana terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dan kita inginkan kepada kedua orang tua kita atau keluarga kita yang membutuhkan bantuan segera bisa menghubungi kita. Jadi kita minimalisir kan kadang-kadang kita melihat berita orang tua hilang. Iya. Karena memang dia jalan dan itu terjadi sama karena aku. Ya itulah dia, makanya kalau kita tidak lebih detail ya untuk merawat orang tua atau keluarga kita yang sudah lansia dan butuh pertolongan, nah akan terjadi hal-hal seperti itu gitu ya, bisa hilang, mungkin keluar dari rumah karena memang buta sudah tidak bisa tahu sama sekali arah tujuannya ya, jadi itu salah satunya tadi. Oke, memori sudah, kesehatan sudah, apalagi ya Kiki yang paling penting lagi adalah retirement. Nah ini kadang-kadang ada orang tua yang juga bekerja sebelumnya. Nah kalau pekerja, sebentar saya minum lagi.
masalah pensiun. Kan kita pernah mengalami orang tua yang pensiun misalnya gitu ya. Kebetulan orang tua kita bekerja, Mama Ira, di salah satu perusahaan, ya apakah itu BUMN ya ataukah perusahaan swasta gitu kan, atau punya pribadi sendiri yang betul-betul pada akhirnya tidak lagi wajib hadir misalnya atau masa pensiun. Saat ini kan ada pensiun dini ya, ada yang 65 tahun, ada yang 55 sekian. Nah, itu kan semua policy atau kebijaksanaan dari sebuah perusahaan. Tapi intinya adalah orang tua kita yang memasuki masa pensiun, ada yang siap, ada yang tidak siap. Ya, gitu. Ada yang merasa masih mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, tapi karena usia sudah tidak bisa lagi melanjutkan tanggung jawab secara rutin di kantor. Biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut atau kantor tersebut untuk ikut tetap terlibat hanya sebagai advisor misalnya, penasehat ya. Jadi tetap diberikan kesempatan gitu untuk menyumbangkan karyanya, menyumbangkan tenaga pikirannya, mengabdi kepada perusahaan tersebut. Tapi ada juga yang sudah pensiun, sebetulnya sudah tidak sanggup tapi masih memaksakan diri. Akhirnya apa? Yuk kita sama-sama memberikan strategi. Tapi Strategi sekarang apa? Mama Ira Ya. jangan sedih. Jangan sedih. Ada sebuah perusahaan yang Ha-ha. membuka lansia Ha-ha. untuk misalnya bekerja. Nah, Di itu Indonesia udah mulai loh. itu Ih, keren. itulah salah satu strategi yang mau kita sampaikan. Salurkan keinginan orang tua kita untuk tetap bisa bekerja, berkarya, bersosialisasi. Karena itu bisa membuat dirinya semakin sehat misalnya gitu. Banyak teman, bertemu orang, daya pikirnya Iya, semakin betul. baik gitu. Tetap terjaga semuanya. Ada loh perusahaan yang bisa mempekerjakan lansia ya. Tentunya tinggal di Google. iya, betul. Tentunya bobot pekerjaannya juga tidak seberat yang dulu gitu kan. Tapi tetap tidak mengurangi karyanya dia untuk berusaha. Misalnya bisa untuk melakukan kegiatan fisik atau Kayak sumbang. server gitu Iya, ya. bisa itu salah satunya server atau mungkin juga itu tadi bisa juga advisor. Iya. Kalau orang tua kita jago salah satu bidang tertentu, kenapa tidak sebagai advisor? Ada kok, ya. Terus berikutnya lagi, berikan kesempatan orang tua kita untuk melakukan aktivitas dalam rumah. Nah, Jangan oh ya, itu. jangan, nanti ini, nggak usah, nanti biar ini aja. Kasihan. Jangan, jangan salah. Orang yang pekerja seperti saya misalnya, atau ibu saya, nggak usah jauh-jauh ibu saya deh. Mami itu sampai detik ini, walaupun di kursi roda atau jalan di walker, mami itu tetap harus maunya, bisanya membersihkan kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandinya nggak boleh disentuh sama orang lain. Karena menurut beliau itu semuanya masih bisa diatasi dan alhamdulillah ya sampai detik ini beliau masih bisa. Jadi ada caranya orang dulu tuh, nggak boleh salah-salah. Masak, mami masih bisa. Lebaran bikin masakan sendiri. Padahal kita udah wanti-wanti. Mami gimana kalau kita kasih solusi ini? Nggak bisa, pokoknya maunya kekeh sendiri gitu ya. Nggak apa-apa, sehat. Sehat, makanan tetap enak. Nah orang tua bisa gitu. Kasihlah space misalnya di halaman belakang. Mama senangnya apa atau papa senang apa? Misalnya bercocok tanam, berkebun, misalnya apa namanya Kik? Selain bertanam, misalnya melihat binatang piaraan, misalnya gitu. Ada burung, gitu kan, atau kucing, atau apa saja yang beliau suka untuk membuat hatinya semakin indah pada saat masuk Kalau ke nggak yang masa krestik retirement. kemarin, krestik. Ya, apa saja kegiatan yang bermanfaat gitu, ya kan? Oke, satu hal, ini penting, krusial. Dan dialami oleh semua generasi, all stages, masalah keuangan, ya kan? Orang tua yang masuk ke masa pensiun, yang merasa dirinya superpower atau biasanya menjadi tulang punggung untuk keluarganya, ini kadang-kadang suka menimbulkan rasa kecemasan. Ya, kalau tidak dialihkan, kalau tadi kan kita sudah memberikan kesempatan berkarya apa segala secara fisik, ini pikiran, menyangkut masalah keuangan, detail sekali. Karena biasanya kalau papa itu masih bekerja, biasa kan gitu kan. Kalau papa atau mama masih bekerja, bla 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 bla. Seandainya bla 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 bla. Nah, jadi kecemasan kayak gini nih suka menimbulkan trigger lagi. Ya sebagai trigger, pemicu amarah yang berlebihan. Seharusnya bisa dikontrol. Ya misalnya gini, papa tenang aja atau mama tenang aja. Kami semuanya bisa bekerja. Jadi papa mama sekarang waktunya istirahat, rileks, menikmati masa tua. Insya Allah tidak akan kekurangan karena kami anak-anak papa mama semuanya bekerja. Atau anak cucu bisa menopang kehidupan papa mama semua. Hasil kerja papa mama semuanya safe dalam tabungan untuk masa tua papa, masukkan deposito dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh harus dijelaskan gitu. Jangan didiamkan terus diambil, ya jangan juga, ya kan? Nggak boleh gitu. Ini orang tua suka membuat kalian tuh, kita semua tuh kadang-kadang suka begitu tuh, memicu segala sesuatunya membuat orang tua jadi cemas berlebihan, jadi marah gitu. Padahal mama udah
dulu, papa dulu, nggak gitu ya. Jadi harus punya triknya ya. Dan yang terakhir yang bisa menjadi pertimbangan kita adalah bagaimana kita perlu memahami dan memaklumi, memahfumkan kondisi pada saat orang tua sedang dalam situasi Kehilangan. merasakan kehilangan. Bisa teman, Bisa pasangan, ya. anak Aduh malah. sedih banget gitu ya. Iya benar. Pasangan, anggota keluarga, misalnya gitu, atau sahabat ya, contohnya lah, anggota keluarga, misalnya gini, pasangan deh, misalnya gitu. Allah tuh maha adil dan bijaksana. Allah maha memiliki segalanya. Kadang-kadang orang tua kita ya, yang seumur misalnya kayak almarhum papi saya, papi dan mami seumuran loh. Ya, kalau beliau masih hidup sekarang papi saya usianya sama 75 tahun. Tapi beliau dipanggil berpulang 13 tahun lalu. Jadi mami tuh limbung sekali pada saat usia 13 tahun yang lalu gitu. Jadi kehilangan, kesepian dan lain sebagainya itu sempat drop ya berapa lama. Tapi kita cepat tanggap anak-anak cucunya. Jadi ayo mami nggak sendiri dan lain sebagainya. Ya ini salah satu contoh. Ya mungkin terjadi juga pada bapak ibu, keluarga semuanya ya, teman-teman semua di sana. Jadi perlu effort. Nggak cuma perhatian, kehadiran kita, tapi Nggak cuma touch. materi. Ya nggak cuma materi, tapi touch. Ya caranya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Menekankan bahwa semua akan baik-baik saja, life must go on. Lalu kita juga ada selalu mendampingi papa atau mama di rumah ya dan lain sebagainya. Juga terjadi misalnya kepada anggota keluarga, adiknya pupus atau kakaknya pupus atau apa saja, siapa saja gitu ya, yang membuat kondisi beliau, orang tua kita merasa sangat sedih dan ini akan menimbulkan juga amarah gitu. Kadang-kadang coba ya kalau misalnya papa masih ada, nggak gini-gini. Dulu kalau misalnya mama masih ada, nggak gini. Ya understand. Jadi seringkali itu yang membuat hal seperti ini. Atau nelongso sahabatnya berpulang. Dulu kalau masih ada ini, papa dulu nggak sendiri. Atau mama dulu misalnya ada tante ini, mama masih bisa curhat. Ya understand. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ayolah kita coba. Jadi mungkin pembicaraan ini mungkin Mama Ira juga pengen ngajakin. Jadi banyak kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi, misalnya seorang sepasang orang tua meninggal tapi anak-anaknya nggak tahu gitu kan, itu miris banget ya Mama Ira. Jadi ya, komunikasi ya. Kalau orang tua itu beneran loh, aku makin tua makin sini makin ngerti. Oh ternyata nggak hanya materi, lo datang aja ke rumah nanyain gue. Ya. Ini juga semacam sentilan untuk kita semua, termasuk saya juga gitu ya. Bahwa memiliki orang tua itu adalah berkah karunia yang sangat-sangat luar biasa. Saat kita merasakan orang tua kita sudah tidak ada, salah satu atau keduanya, lebih limbung lagi di dunia ini. Hampa. Aku merasakan, ya. Karena kedua orang tuaku sudah tidak ada. Alhamdulillah ibu saya masih diberikan sehat. Ibu saya adalah bidadari di dunia ini. Saya sangat tergantung, saya sangat ingin sekali ibu saya sehat. Saya ingin sekali mami merasakan kebahagiaan ya bersama saya, anak dan cucu cicitnya gitu. Jadi inginnya umur panjang ya, umur panjang yang bermanfaat. Itu penekanannya, umur panjang yang bermanfaat. Kalau diberikan umur panjang tapi sakit-sakitan juga kasihan. Ya, tapi kita selalu mendoakan yang baik-baik kepada orang tua kita. Dan mari kita sama-sama sisihkan waktu untuk memeluk orang tua kita. Kapan kita terakhir memeluk mereka? Kapan kita mengatakan saya sayang mami atau saya sayang papi, sayang pada kedua orang tua kita? Kapan terakhir? Ketiga, mari kita sama-sama sisihkan waktu di antara kesibukan kita yang lain, quality time dengan orang tua kita. Tidak perlu banyak, tidak perlu mahal, tidak perlu berlama-lama. Tapi momennya itu akan selalu tinggal dan membekas di hati, membuat hati orang tua kita bahagia. Yuk kita mulai dari hari ini. Ira Mahesova Real, because this is real. I love you, Mommy.